teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang software Mastercam. Jadi software Mastercam ini banyak digunakan di industri manufaktur dan juga di SMK jurusan permesinan untuk membuat program pada mesin CNC. Baik, apa itu Mastercam? Mastercam adalah software yang digunakan untuk menggambarkan atau merencanakan proses permesinan secara virtual melalui layar komputer. Hasil perencanaan proses permesinan tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman pada program mesin CNC. Nah, Mastercam ini dikembangkan pada tahun 1983. Perusahaan yang mengembangkan Mastercam adalah CNC Software Inc. CNC Software Inc. ini merupakan salah satu dari beberapa pengembang software PC berbasis CAD/CAM tertua. CNC Software berlokasi di Tolan, Connecticut, USA. Saat ini Mastercam berkembang luas dan sering digunakan baik di dunia industri maupun dunia pendidikan. Nah, berikut ini adalah produk-produk dari Mastercam. Jadi produknya Mastercam ini yang pertama ada desain. Nah, ini untuk membuat bentuk 3D ataupun 2 dimensi juga bisa. Kemudian yang kedua adalah mill. Nah, Mastercam mill ini untuk pengerjaan milling. Pengerjaan milling yang dapat dilakukan seperti pocketing, kontur, pengeboran, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga itu Mastercam Lathe. Mastercam Lathe ini untuk pengerjaan pada mesin bubut, baik bubut 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis. Kemudian yang keempat Mastercam for SolidWorks. Mastercam yang digabungkan dengan software SolidWorks, jadi satu kesatuan, tidak terpisah. Kemudian yang selanjutnya ada Mastercam Swiss Expert. Ini Mastercam untuk mengerjakan pekerjaan pada mesin-mesin Swiss type. Jadi biasanya produknya kecil-kecil tapi presisi. Contohnya seperti implan. Kemudian yang keenam ada Mastercam Milton. Nah, ini Mastercam untuk pengerjaan pada mesin-mesin milling turning. Jadi mesin Milton ini banyak tipenya, dari yang single spindle, single turret, sampai yang paling lengkap double spindle, double turret. Kemudian yang ketujuh Mastercam Wire. Mastercam Wire ini untuk membuat toolpath atau program pada mesin-mesin wire cut, baik yang 2 aksis maupun yang 4 aksis. Kemudian yang terakhir produknya yaitu Mastercam Rotor untuk pengerjaan pada mesin-mesin rotor. Pengerjaan pada mesin rotor yang dapat dilakukan seperti pocketing, kontur, pengeboran, dan lain-lain. Ini mirip sekali dengan yang mill, tapi yang rotor biasanya untuk mesin-mesin rotor untuk pengerjaan pada furnitur. Jadi mesin rotor ini tidak begitu presisi. Kemudian selanjutnya adalah produk add-ons dari Mastercam. Yang pertama adalah Mastercam Art. Mastercam Art ini fungsinya misalnya kita mempunyai sebuah foto, mau kita simulasikan menjadi sebuah misalnya cindera mata
atau oleh-oleh buat orang yang kita sayangi, misalnya seperti itu. Jadi dari sebuah foto kita proses di Mastercam Art ini, nanti kita machining pada mesin CNC. Kemudian yang kedua adalah Renishaw probing atau Mastercam Productivity. Mastercam Productivity ini dikhususkan untuk mesin-mesin yang memiliki probing atau Renishaw. Jadi di sana bisa disimulasikan. Jadi sebelum benda itu turun, menggunakan Renishaw Productivity ini bisa kita mengukur terlebih dahulu. Misalnya mengukur jarak antar lubang, mengukur kedalaman. Jadi sebelum benda itu turun, kita ukur terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada multi-aksis. Multi-aksis ini untuk mesin 4 aksis dan 5 aksis. 4 aksis ini bisa secara indexing, bisa juga secara simultan. Begitu juga yang 5 aksis, bisa secara indexing, bisa secara simultan juga. Kemudian yang selanjutnya adalah Pot Expert. Pot Expert ini biasanya digunakan untuk membuat intake manifold untuk engine. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada Bleed Expert. Bleed Expert ini biasanya digunakan untuk pengerjaan pada bleed, contohnya seperti impeller. Kemudian yang selanjutnya mesin simulasi. Jadi mesin simulasi ini untuk mensimulasikan toolpath atau program yang kita buat, disimulasikan di Mastercam agar setelah dieksekusi di mesin kita yakin bahwa programnya benar. Jadi kita simulasikan dulu di Mastercam. Baik, yang berikutnya adalah penjelasan dari produk-produk yang di atas tadi. Yang pertama yaitu Mastercam Design. Mastercam Design ini bisa membuat desain atau bentuk suatu benda, tapi tidak sekompleks untuk software desain. Seperti ini ada sebuah valve, bisa dibuka, tutup, simulasikan. Ini untuk Mastercam Design. Kemudian selanjutnya, misalnya kita membuat produk mold botol misalnya. Kita buat wireframe dulu, habis itu kita extrude, kita revolve, kita mau membuat core atau cavity-nya dulu. Misal kita membuat cavity-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita impressionkan untuk membuat core-nya. Nah, ini produk core-nya sudah jadi, cukup kita impressionkan. Kemudian yang selanjutnya Mastercam Mill 2 dimensi. Mastercam Mill 2 dimensi ini hanya untuk mengerjakan produk-produk yang 2 dimensi. Contohnya seperti ini. Di sebelah kiri adalah proses 1 dan di sebelah kanan proses 2. Kita simulasikan ke mesin. Nah, yang sebelah kiri ini masih berbentuk blok utuh, tapi yang sebelah kanan bawahnya sudah diproses. Jadi setelah selesai proses 1 yang sebelah kiri ini, bendanya dibalik, dipindah ke yang sebelah kanan. Nah,
Setelah selesai proses 1, nanti akan langsung mengerjakan untuk yang proses 2 yang di sebelah kanan. Oke, sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya Mastercam Mill 3 dimensi. Nah, ini untuk mengerjakan produk-produk yang konturnya kompleks, yang sudah bentuk 3 dimensi. Ini simulasinya pada mesin. Roughing, kemudian semi finish, kemudian finishing. Baik, selanjutnya Mastercam Blade. Nah, Mastercam Blade ini untuk pengerjaan pada mesin bubut. Contohnya seperti ini, kita simulasikan. Nah, Mastercam Blade ini bisa untuk bubut 2 aksis, 3 aksis, 4 aksis. Kemudian selanjutnya adalah Mastercam for SolidWorks. Jadi Mastercam for SolidWorks ini adalah Mastercam yang digabungkan dengan software SolidWorks. Contohnya seperti ini, kita mendesain suatu produk menggunakan SolidWorks. Nah, setelah kita selesai desain, kita langsung bisa buat toolpathnya menggunakan Mastercam, tapi dalam satu layar, tidak terpisah. Ini pembuatan programnya atau toolpathnya. Seperti itu untuk Mastercam for SolidWorks. Kemudian selanjutnya Mastercam Swiss atau Swiss Expert. Nah, Mastercamnya apa? Simulasinya seperti ini. Jadi untuk pengerjaan pada produk yang presisi tapi kecil-kecil biasanya, membuat implan seperti itu. Nah, ini simulasi di Mastercam-nya. Nah, kemudian ini aktual jalannya pada mesin. Ini untuk Mastercam Swiss Expert. Ini produknya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah Mastercam Milton. Nah, Mastercam Milton ini dikhususkan untuk mesin-mesin milling turning. Seperti yang saya jelaskan tadi, mesinnya itu yang biasanya single spindle, single turret, sampai yang terlengkap double spindle, double turret. Nah, pada simulasi ini bendanya panjang, tapi saya menggunakan steady rest. Yang turret bawah saya pakai steady rest, yang atas untuk pengerjaan machiningnya. Simulasinya seperti ini. Oke, ini Mastercam Milton yang bawah steady rest. Nah, steady rest ini akan mencekam di bagian tengah terlebih dahulu, karena kita mengerjakan yang bagian depan terlebih dahulu. Setelah bagian depan ini selesai, steady rest akan pindah ke depan, kemudian mengerjakan yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Baik, ini untuk Mastercam Milton yang menggunakan steady rest. Kemudian
Yang selanjutnya adalah Mastercam Milton yang double spindle double turret. Jadi ada spindle kiri dan spindle kanan. Kemudian ada upper turret sama lower turret, turret atas sama turret bawah. Simulasinya seperti ini. Jadi si turret atas dan bawah ini bisa bekerja secara bersamaan. Nah, si turret atas dan bawah bekerja secara bersamaan seperti ini. Kemudian setelah yang kanan ini selesai, pindah mengerjakan yang sebelah kiri. Ini proses bubut, tapi pakai yang double turret. Nah, kemudian turret bawah ini juga bisa untuk option milling. Jadi yang bawah ini mengerjakan gigi-gigi, terus yang atas merafting kontur yang sebelah kiri, sama-sama pada opsi milling. Tapi yang bawah ini hanya bisa indexing, sedangkan yang atas bisa simultan. Baik, seperti itu untuk penjelasan Mastercam Milton. Selanjutnya adalah Mastercam Wire. Jadi untuk pengerjaan pada mesin-mesin wire cut, baik 2 aksis maupun 4 aksis. Simulasinya seperti ini. Keuntungannya Mastercam Wire Cut ini bisa membuat kontur-kontur yang radius sangat kecil sekali, karena wirenya biasanya diameternya 0,25, 0,2 seperti itu. Ini simulasinya. Nah, ini untuk membuat gear juga bisa. Jadi Mastercam Wire Cut ini dikhususkan untuk mesin-mesin wire cut. Jadi mesin wire cut itu perpindahan antar kontur bisa potong wire dan pasang wire secara otomatis. Oke, seperti ini untuk Mastercam Wire Cut. Kemudian yang selanjutnya adalah Mastercam Router. Nah, ini dikhususkan untuk mesin-mesin router. Nah, simulasinya seperti ini. Biasanya hanya perbedaan di tool saja. Kalau router biasanya ada gergajinya seperti itu. Nah, ini simulasinya pada mesin. Nah, mesin router juga ada yang sampai 5 aksis yang seperti ini. Ini simulasinya. Nah, ini pengerjaan 5 aksis simultan. Ini untuk Mastercam Router. Baik, yang selanjutnya Mastercam Art. Nah, Mastercam Art adalah suatu proses membuat bentuk 3D dari sketsa yang berupa garis, bisa juga menggunakan gambar dari sebuah foto. Simulasinya seperti ini. Saya menggunakan dari sebuah foto. Saya tentukan panjang dan lebarnya.
kemudian saya tentukan X0 Y0 nya. Oke. Nah, baik, sudah terbentuk, tapi pada backgroundnya ini masih kasar. Akan kita buat perhalus dulu. Akan kita buat perhalus, kita buat flatten dulu. Oke. Nah, backgroundnya ini sudah halus. Nah, kemudian dari background halus ini bisa kita buat seperti background bata. Oke. Nah, ini sudah terbentuk background bata. Kita simulasikan. Ini sudah membuat program, selanjutnya kita simulasikan. Ini kita verify dulu. Nah, ini hasil verify. Setelah itu kita simulasikan pada mesin. Oke. Simulasi pada mesinnya seperti ini. Jadi Mastercam Art ini sebetulnya bukan membuat 3D secara utuh, tapi membuat agar lebih nyata, seperti itu saja. Oke. Membuat dari gambar JPEG atau sebuah foto menjadi lebih nyata, dikerjakan pada mesin CNC. Oke, simulasinya sudah selesai. Ini untuk Mastercam Art. Kemudian ini untuk Mastercam Productivity. Tapi ya itu tadi, Mastercam Productivity ini dikhususkan untuk mesin yang memiliki probing atau Renishaw. Jadi kita bisa mengukur dimensi lubang ini sudah masuk atau belum, bisa mengukur jarak antar lubang, kemudian bisa mengukur depth atau ke dalam tiap-tiap kontur. Simulasinya seperti ini. Ini simulasi pada mesinnya. Baik, ini untuk Mastercam Productivity. Selanjutnya Mastercam multi aksis. Nah, di sini multi aksis bisa 5 aksis indexing dan 5 aksis semutan. Kita simulasikan. Nah, jadi roughingnya ini secara indexing, kemudian finishingnya secara simultan. Nah, ini finishingnya. Ini kita verify. Terus selanjutnya kita simulasi di mesin. Nah, simulasi di mesinnya seperti ini.
roughingnya indexing, nah kemudian finishingnya secara simultan. Baik, ini untuk yang 5 aksis indexing dan 5 aksis simultan. Kemudian yang selanjutnya untuk yang 4 aksis indexing dan 4 aksis simultan, sama-sama pada Mastercam multi aksis. Simulasinya seperti ini. Kita mengerjakan yang indexing, simulasi pada mesin, kita membuat heksagon. Ini untuk yang 4 aksis indexing. Kemudian selanjutnya untuk 4 aksis simultan. Nah, kita membuat produk seperti ini. Kita simulasikan. Roughingnya juga secara simultan. Nah, ini untuk 4 aksis indexing dan 4 aksis simultan. Oke, selanjutnya Mastercam Port Expert. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Mastercam Port Expert ini dikhususkan untuk membuat seperti Intex Manifold Engine. Simulasinya seperti ini. Jadi lubangnya ini tidak lurus. Simulasi pada mesin. Nah, ini untuk Mastercam Port Expert. Kemudian selanjutnya Mastercam Bleed Expert. Nah, Mastercam Bleed Expert ini dikhususkan untuk pengerjaan seperti impeller seperti itu. Ini simulasinya. Nah, kalau ini dari roughing sampai finishing semuanya simultan. Simulasi di mesin. Ini finishing. Baik, ini untuk Mastercam Bleed Expert. Selanjutnya yang terakhir mesin simulasi. Jadi setelah kita membuat toolpad atau program, sebelum kita jalankan eksekusi di mesin yang sesungguhnya, bisa kita simulasi dulu di Mastercam.
Jadi Mastercam simulasi ini kita bisa menyimulasikan sesuai bentuk mesin. Jadi bentuk mesin kita ukur dulu, panjang tabelnya berapa, tinggi Z-nya berapa, disesuaikan persis dengan keadaan mesin sesungguhnya. Nah, ini Mastercam mesin simulasi. Jadi apabila terjadi crash atau nabrak, di sini bisa terlihat. Ini untuk Mastercam mesin simulasi. Baik, ini adalah hasil beberapa produk dari seni machining menggunakan software Mastercam. Jadi teman-teman atau adik-adik yang dari SMK, penjelasan kali ini hanya untuk tentang produk Mastercam. Jadi saya belum membahas tentang bagaimana cara menggunakan Mastercam. Untuk video-video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Mastercam, baik untuk milling, baik untuk bubut, baik untuk yang sampai ke yang 5 aksis. Jadi nantikan video saya selanjutnya, mohon di like dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai di sini dulu saja penjelasan tentang software Mastercam. Terima kasih.